Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kebaikan dan berkat yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami ada pada hari ini bukan dengan kekuatan kami, tapi semua itu karena kebaikan-Mu. Dan sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ini dapat membentuk serta mengajar kami untuk terus bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab Yesaya pasal ke-55 ayat pertama sehingga ke-11. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lazat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh kerana Tuhan Allahmu dan kerana yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah sukacita yang benar. Sukacita yang benar adalah suatu perasaan yang dipenuhi dengan kegembiraan, keseronokan, kenikmatan, kebahagiaan, dan kedamaian yang nyata, dan bukan dipaksa, bukan berlakon, dan bukan menipu. Perasaan akan membuatkan kita bersemangat, berpengharapan, dan berkeyakinan walaupun ketika kita mengalami pergumulan. Sukacita terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama, sukacita yang negatif atau tidak benar, di mana perasaan senang, gembira, dan puas apabila dapat melukakan hati orang lain, menjatuhkan orang lain, merusakkan kehidupan orang lain, memburuk-burukkan orang lain, dan menghancurkan kebahagiaan orang lain. Seseorang merasa sukacita, tapi atas dasar yang salah dan motif yang jahat. Yang kedua, sukacita yang positif atau benar,
di mana perasaan gembira apabila dapat melakukan suatu hal yang baik dan menggembirakan diri sendiri, orang lain, dan membangun sesama. Perasaan yang lahir dari sebuah kebaikan, kesetiaan, pengorbanan, dan komitmen yang didasari dengan niat yang tulus, ikhlas, dan jujur. Kitab Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri. Mesej yang coba disampaikan melalui teks ini ialah: yang pertama, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang daripada Tuhan, dan yang kedua, sukacita yang benar memiliki kuasa yang luar biasa di mana mampu membuatkan kita dapat menikmati kehidupan yang baik meskipun hidup di tengah-tengah pergumulan. Mengapa kita memiliki sukacita yang benar di dalam Kristus? Karena yang pertama, Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan dan memenuhi semua yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan akan memberikan kehidupan kepada kita dan mengikat perjanjian abadinya dengan kita. Sebab itu, milikilah sukacita yang daripada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memungkiri setiap kata-kata dan janji yang sudah Dia berikan dan nyatakan untuk kita semua. Amin. Yang ketiga, karena Tuhan merupakan Raja di atas segala raja di bumi ini, sehingga semua suku bangsa datang kepadanya. Tuhan adalah pemerintah yang adil, tulus, dan benar. Walaupun mungkin di muka bumi ini kita mengalami pergolakan dari segi pemerintahan negara dan negeri kita, tapi percayalah bahwa Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja dan pemerintah di atas segala pemerintah yang ada di bumi ini. Sebab itu, bersukacita dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Yang keempat, karena Tuhan mengampuni dan mengasihi orang yang bertobat tanpa mengingat semua kesilapan, kesalahan, dan masa lalu kita. Apabila Tuhan mengampuni kita dan apabila Tuhan mahu mengasihi kita, Dia tidak akan pernah mengungkit kembali apa yang pernah kita lakukan, karena kasih Tuhan sangat besar dan telah dinyatakan dalam kehidupan kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua, supaya penuhlah sukacita di dalam setiap pribadi kita. Amin. Yang kelima, karena Tuhan memiliki rancangan dan jalan yang terbaik untuk kita. Meskipun kita mengalami kegagalan, kekecewaan, dan jatuh di dalam kehidupan, tapi Tuhan mempunyai rancangan dan jalan yang indah untuk menolong kita, supaya kita tetap menjadi anak-anak yang hidup berkemenangan, berkelimpahan, serta memiliki masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Amin. Yang keenam, karena Tuhan akan melaksanakan apa yang Dia inginkan terjadi, dan Dia pasti akan menggenapi setiap apa yang telah Dia katakan. Bagaimana kita mengaplikasi dan mempraktikkan sukacita dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan jemaat kita? Yaitu, marilah kita menjaga sukacita yang ada dalam hati kita, supaya tidak dicuri oleh kuasa kegelapan. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Karena dalam Roma 12 ayat 12 tertulis, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat yang terkasih, apapun pergumulan kita saat ini, tetap yakin percaya di dalam Tuhan, kita pasti akan memiliki sukacita yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada tahun ini kami memiliki dan membuang undi lagi untuk pilihan raya di negeri Sabah. Siapapun pemimpin yang telah terpilih, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang menaungi mereka, supaya mereka dapat menerajui dan mengurus tabir negeri ini dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau, berikan mereka amanah, disiplin, dan berkebolehan dalam segala sesuatu, sehingga setiap rakyat
akan merasa sukacita karena memiliki pemimpin yang diberkati. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sedang berduka saat ini, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Bila Engkau memberikan mereka sukacita yang benar, supaya walaupun dalam tengah-tengah pergumulan dan penderitaan, mereka tetap merasakan damai sejahtera yang daripadamu. Kami mau ingat untuk orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan, agar Engkau juga menjamah tubuh badan mereka, supaya mereka diberikan kesembuhan dan mujizat, supaya mereka juga merasakan sukacita yang benar yang daripadamu, sehingga mereka tetap berpengharapan. Kami juga mau ingat untuk setiap kaki tangan sektor kerajaan maupun swasta yang sedang bekerja, agar bila Engkau menjaga dan melindungi mereka. Kami juga berdoa agar Engkaulah yang mengasihi dan mengampuni serta memulihkan negeri kami Sabah, supaya api kemuliaan Tuhan tetap ada di tengah-tengah kami, sehingga negeri Sabah akan menjadi biji mata Tuhan yang siap dipakai bagi kemuliaan namamu, bagi keagungan serta kedaulatan namamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi kami, keluarga kami, jemaat kami, bahkan suku bangsa kami di hadapan namamu. Dan apapun yang alam hati kami Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui pergumulan kami. Dengar dan kasihanilah kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.